Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. 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 Hari yang baik, kesempatan yang manis untuk kita bersama-sama merendahkan diri kita, mengucap syukur kepada Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Perkasa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Engkau Allah yang besar, kebesaran-Mu biarlah melingkupi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kami telah lalui di dalam hidup kami, dalam sakit, dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan, kami percaya Engkau tetap baik. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Bahkan jika saat ini kami mengalami kesulitan di dalam hidup kami, biarlah kiranya iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah proses yang Tuhan izinkan dan Tuhan pimpin untuk kami semakin murni di hadapan, seperti emas yang dimurnikan di dalam api sehingga menjadi emas mulia yang bersinar, yang bercahaya. Demikianlah kiranya kami ya Tuhan, di dalam segala problema, di dalam segala ucapan syukur, di dalam segala kesukaan, di dalam segala kesakitan kami tahu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Kami tahu ada Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami tahu bahwa satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Satu-satunya penghiburan kami yang sejati hanya di dalam Engkau. Satu-satunya juru selamat yang kami sembah oleh karena memberi dirinya bagi kami adalah Engkau sendiri ya Yesus Kristus. Meskipun orang-orang di sekitar kami berubah, tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkenanlah atas setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan ya Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap
di atas segala sesuatunya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
Lembutkan telingamu bagi setiap kami. Bahkan pancarkan api kemuliaan-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya terhibur, tidak hanya bersuka, tapi kami mengalami Tuhan. Kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau yang bertata, yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu saudara. Naikkan syukur untuk segala hal yang Tuhan kerja. Sudah Tuhan kerja. Dan kita percaya akan Dia kerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak hal yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Karena itu dengan penuh ucapan syukur kami berkata, penyertaan-Mu sempurna. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengakuan iman kami bahwa satu-satunya pengharapan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau tibakan kami di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oleh karena Tuhan telah baik, maka bisa senggol kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kalau nggak sopan menyenggol, salam lah ya kan. Katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu biarlah kita tidak pernah ragu untuk mengikuti Dia, karena Dia senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita naikkan sorak-sorai dan pujian kita kepada Allah kita. Di depan terakhir jalanku,
dan kemenangan kita hanya ada di dalam Dia. Oleh karena Dia adalah Allah yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.
memuji Tuhan oleh karena kebaikannya yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah pada hari ini kita semakin melekat dan semakin mendekat kepada Allah kita. Sebab satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya sumber kemenangan kita adalah Dia, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Hati kami terbuka, hati kami lembut untuk mendengarkan firman. Berkata-katalah Tuhan. Roh Kudus ambil alih jiwa kami, ambil alih pikiran kami, ambil alih seluruh tubuh kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar mengubahkan dan mentransformasi hidup kami. Semakin kami menyadari bahwa tidak pernah sedetik pun dalam hidup kami ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman
Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan dalam titik terendah dalam hidup kami tahu Engkau beserta dengan kami. Engkau sedang memurnikan kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena tak mungkin Engkau merancangkan hal kecelakaan bagi kami. Kebaikan-Mu terbukti dengan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah dengan jelas isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Bahwa pengharapan kami harus dimurnikan. Pengharapan kami harus murni karena kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa kami andalkan dan kami harapkan selain daripada Engkau Allah saja. Biarlah Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, pengorbanannya, bahkan kebangkitannya dari antara orang mati dengan jelas diberitakan di tempat ini saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyatakan isi hati-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami lembut, hati kami bersuka-suka untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan baik untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama simak. Dan saya berharap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita meluangkan waktu supaya kita dapat memfokuskan setiap hati dan pikiran kita di dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan pada kesempatan ini. Oke, baik. Tema pada minggu ini yang akan saya bagikan adalah harapan yang dimurnikan. Apa Bapak Ibu Saudara? Harapan yang dimurnikan. Coba tanya kanan kiri Bapak Ibu Saudara, apakah masih hidup dalam pengharapan atau tidak? Coba, kamu masih hidup dalam pengharapan gak? Coba tanya. Senyum ya. Nah, senyumnya kira-kira menunjukkan dia sedang berharap, sedang dalam pengharapan, atau sedang hidup tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang hidup itu tidak hidup dalam pengharapan, endingnya kemana? Kalau kita lihat kasus banyak orang endingnya bunuh diri. Betul? Seakan-akan mentok, tidak ada harapan lagi untuk hidup, semuanya mengecewakan, sehingga alternatifnya adalah bunuh diri. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak ada yang mau bunuh diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan adalah jemaat yang hidup dengan penuh harapan. Amin. Dan di sini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menempatkan harapan kita itu dengan letak yang tepat, ya. Harapan yang dimurnikan. Di sini kita akan belajar bahwa seperti apa sih harapan yang dimurnikan itu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang harapan dengan arti lain, kita dapat terjemahkan suatu keinginan yang kita nantikan di masa depan. Ya, sederhananya harapan itu adalah suatu keinginan yang kita nantikan di masa depan atau di masa yang akan datang. Oleh sebab itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang saat ini hidup dalam pengharapan, itu pengharapannya penuh diletakkan kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada manusia. Karena seringkali manusia, ketika kita menaruh harapan kepada manusia, hasilnya adalah kekecewaan. Hasilnya adalah kesedihan. Sehingga di sini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita bagaimana meletakkan harapan kita kepada hal yang tepat. Sebagai teks Alkitab yang saya kutip sebagai acuan dari tema firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, itu terambil di dalam 1 Petrus pasal 1
ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, baik berupa buku maupun digital, handphone. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca secara bergantian. Saya baca di ayat yang ke-6, nanti direspon atau dibahas oleh Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-7 dan sampai ke endingnya. Apakah kelihatan kalau seperti ini saja? Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Saya akan baca di ayat 6. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 3, 2, 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan yang dipuji kemuliaannya sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat terakhir 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9 ini adalah pesan penguatan bagi jemaat Kristen mula-mula yang berletak di Asia Kecil. Yang saya baca dari referensi itu ada di Turki kalau diteliti sekarang, yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, dan duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan karena iman mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Kristen mula-mula. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus yang mula-mula mereka berjuang untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan pada kondisi itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan ketika mereka memilih untuk iman mereka percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu mencaci mereka, membuli mereka, menghina mereka. Masa iya manusia sebagai Tuhan? Masa iya seorang miskin menjadi Tuhan? Dan banyak statement-statement yang lain yang menuduh bahwa iman Kristen mula-mula itu keliru, sesat. Sehingga jemaat pada masa itu, yaitu Kristen mula-mula, mereka berjuang di dalam mempertahankan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa umpamakan secara perumpamaan lain, contoh jemaat GKPB Kuningan mula-mula, contoh segini ya sekarang. Di sini kita sedang bertahan untuk mempertahankan iman kita, memperjuangkan iman kita, bahwa kita sepakat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lalu orang di luar sana itu mencemooh kita, menghina kita bahwa, hei, jemaat GKPB Kuningan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia biasa. Kira-kira seperti itu pada saat konteks terjadi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9. Hai jemaat GKPB Kuningan, kamu salah. Allah yang kami sembahlah adalah Allah yang benar. Contoh itu agama seberang yang mengatakan demikian. Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Allah yang kamu sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah sesat. Mana mungkin manusia menjadi Tuhan? Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara, situasinya sangat-sangat mengenaskan. Situasinya sangat-sangat butuh perjuangan di dalam mempertaruhkan iman mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, konteks di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9 ini juga terkadang masih terjadi di dunia kita zaman sekarang. Tidak sedikit orang yang juga menolak Kristus sebagai Tuhan. Ya.
Tidak sedikit orang yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak sedikit orang yang menghina iman kita kepada Tuhan. Bahkan orang yang beridentitaskan Kristen pun, kalau ditanyakan tentang Tuhan, dia menyangkal. Mungkin faktor pergumulan yang silih berganti, yang tidak ada habisnya, sehingga ia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan itu nggak ada, dan lain sebagainya. Ada penyangkalan dari pernyataan yang benar-benar keluar dari mulutnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan, konteks ini juga terjadi di dalam dunia kita zaman sekarang. Di tahun 2026 ini ada juga. Contoh sederhana, apakah kita memiliki saudara dekat, entah itu dari nenek kita, dari opung kita, yang memiliki ikatan darah atau persaudaraan, yang mereka juga menyangkal kan Kristus? Ada? Pasti ada ya Bapak Ibu Saudara. Saya punya opung saya. Ada? Mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sedangkan ia dilahirkan di dalam adat Batak atau keluarga Batak. Ya. Secara umum orang Batak itu agamanya Kristen. Percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi singkat cerita, dari realitanya, saudara saya ini tidak Kristen. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi di lingkungan sekitar kita, di persaudaraan kita, hubungan keluarga kita. Tetapi saya berpesan dari tempat ini, sekalipun ada hal-hal yang menggiurkan untuk menyangkal imanmu kepada Yesus Kristus, jangan terima. Baik harta, baik tahta, apapun itu, jangan gantikan Yesus di dalam iman kepercayaan. Ya, karena hidup masih panjang Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun kita tidak tahu hidup kapan habisnya, kapan matinya, tetapi saya berpesan dari tempat ini untuk anak-anak muda, saya berpesan jangan sampai imanmu itu digantikan oleh hal-hal yang sifatnya menyesatkan. Tahta, harta, bahkan wanita atau pria. Jangan sampai hal itu terjadi. Setuju Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus tingkatkan kualitas iman kita kepada Yesus Kristus, supaya apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita di masa depan, kita siap untuk menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, harapan yang dimurnikan itu adalah harapan yang letaknya kepada Tuhan, di mana harapan, keinginan yang kita miliki itu kita letakkan kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini itu masih relate, ada relevansinya, ada kaitannya dengan dunia sekarang. Dunia sekarang itu penuh orang yang terlihat tersenyum, tetapi sebenarnya kehilangan harapan. Ya, tapi di tempat ini gak ada. Di sini senyumnya semua asli, original. Ya, coba lihat senyum kanan kirinya, asli gak? Oh. Asli semua ya. Ya kan? Biasanya kalau orang yang hidup tanpa pengalaman senyumnya itu hambar, kelihatan senyumnya. Kalau bahasa Inggrisnya muting dia, ya, muting. Ya, dunia sekarang itu penuh orang yang terlihat tersenyum, tetapi sebenarnya kehilangan harapan. Nah, di tempat ini nggak ada, di luar sana banyak, ya. Dan karena itu manusia modern tidak hanya butuh keberhasilan,
tetapi membutuhkan harapan yang dimurnikan di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan, harapan itu kita letakkan di dalam Kristus Yesus. Harapan untuk kita menjadi lebih baik, harapan di dalam usaha yang kita bangun, harapan di dalam rumah tangga kita, di dalam hubungan kita, di dalam cita-cita kita, di dalam sekolah kita, semuanya itu taruh di hadapan Tuhan. Jangan taruh itu kepada orang tuamu, kepada pasanganmu, karena itu akan mendapatkan hasil yang sering terjadi, kekecewaan. Ya. Itu akan menghasilkan sesuatu hal yang mengecewakan. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya katakan, jika engkau memiliki suatu harapan di dalam hidupmu, harapanmu di dalam pribadimu untuk menjadi lebih baik, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, pekerjaanmu, ya, di dalam bisnismu, di dalam hubunganmu, semuanya itu taruh di hadapan Tuhan. Tetapi bukan serta-merta Bapak Ibu Saudara ketika harapan itu kita semua taruh ke dalam Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tidak. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak cobaan-cobaan yang akan mencoba menggoyahkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Yang akan mencobai suatu komitmen harapan kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara berharap pasangan Bapak Ibu Saudara itu akan menjadi istri yang baik. Dan saudara berharap penuh kepada beliau. Tetapi realitanya semuanya palsu. Ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga hasilnya adalah kecewa. Tetapi ketika kita mengikut sertakan Tuhan, Tuhan, aku berharap istriku menjadi istri yang baik, istri yang baik. Atau Tuhan, aku berharap suamiku menjadi suami yang dapat diandalkan, menjadi suami yang dapat diandalkan. Taruh itu semua di hadapan Tuhan. Taruh itu semua di dalam doa dan pengharapanmu kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau tidak sesuai dengan ekspektasi? Lalu bagaimana dengan harapan itu tidak terjawab? Apakah salah berharap seperti itu? Tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, harapan juga berkaitan dengan doa, permohonan. Ya, seringkali kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak jawab. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Tetapi di sini saya mau sampaikan, mohon Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik dan dengar dengan baik. Ini akan menjadi suatu cross check, suatu koreksi dalam diri kita. Jikalau harapanmu saat ini belum terpenuhi, padahal engkau sudah menaruh harapanmu kepada Tuhan, belum terpenuhi, ada dua jawabannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, contoh saudara berdoa harapannya menjadi sukses secara finansial, materi. Yang pertama jawabannya mungkin ya, jawabannya ya, dan Tuhan langsung sediakan. Lalu jawaban yang ya ini ada juga yang jawabannya ya, tapi tunggu dulu. Seperti belajar DK, jawaban-jawaban doa ya dan tidak. Cuman yang ya ini ada ya yang langsung diberi, ada ya yang langsung yang menunggu sifatnya. Sehingga saya menyampaikan di tempat ini, harapan Bapak Ibu Saudara ketika belum tercapai, belum terpenuhi, bisa saja itu memang bagianmu, tapi tunggu proses, tunggu waktunya. Tetapi bisa juga itu memang bukan bagianmu. Apa yang kamu harapkan itu tidak sesuatu hal yang tepat, tidak sesuatu hal yang menjadi bagian dalam dirimu. Engkau berharap menjadi orang sukses secara finansial, lalu kau terus berharap
sedangkan Tuhan tidak menetapkan, men-setting engkau menjadi seperti itu. Ya, hasilnya percuma. Sehingga dari sini kita mari introspeksi apa yang menjadi harapan kita, doa kita yang mungkin saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Mari tanyakan Tuhan, Tuhan, apakah harapan yang aku sedang doakan saat ini itu benar-benar menjadi bagianku atau tidak? Ya, itu terus doakan. Tetapi kalau Tuhan bilang itu tidak, ya mungkin bisa kita revisi, kita perbaiki, kita perbaharui doa kita. Kalau kita berdoa sukses secara finansial, ya mungkin kita sukses secara akademik, pengetahuan, itu bisa. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan harapanmu yang menjadi kesalahan di dalam jawaban yang tidak terpenuhi, tetapi coba pertanyakan kepada Tuhan, apakah selama ini yang kau harapkan itu benar-benar bagianmu atau tidak? Karena capek Bapak Ibu Saudara, capek banget kalau kita berharap sesuatu hal yang sudah jelas-jelas itu bukan bagian kita, tapi kita terus memaksakan, itu capek. Sehingga terus minta kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini bagianku atau tidak? Kalau ini bagianku, berikan aku kesabaran untuk mendapatkannya. Kalau tidak, berikan aku pengertian apa yang pantas, apa yang selaras untuk aku harapkan di dalam hidupku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya kepada Tuhan saat hidup lancar. Ya, banyak orang percaya kepada Tuhan saat sedang di fase nyaman, saat semuanya baik-baik saja. Percaya banget sama Tuhan, percaya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang harapan yang dimurnikan tetap percaya sekalipun hidupnya sedang hancur. Tidak sedikit juga orang, maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang ketika fase hidupnya, keadaan hidupnya sedang tidak baik-baik saja, dia tidak lagi mau berharap kepada Tuhan. Ya, khususnya anak-anak muda di tempat ini, pemuda remaja. Karena ada banyak podcast mengatakan bahwa mental generasi sekarang itu mentalnya lemah. Sehingga dari tempat ini saya menyampaikan bahwa janganlah keadaanmu yang membuat engkau berhenti berharap. Jangan sampai keadaanmu yang menggoyahkan hidupmu terus berharap. Justru keadaan yang sulitlah yang harusnya membuat engkau semakin berharap. Ya, Bapak Ibu Saudara, justru di keadaan sulitlah yang membuat engkau semakin berharap. Orang kalau hidup dalam pengharapan akan tergerak untuk mencapai. Contoh Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang memulai usaha. Bapak Ibu Saudara berharap usaha Bapak Ibu Saudara itu sukses. Berharap sukses. Lalu kita dituntut dong untuk memberikan yang terbaik di dalam usaha kita. Karena tidak cukup hanya sekadar berharap lalu kita tidak melakukan apa-apa. Tidak cukup seperti itu. Melainkan seperti yang tadi saya katakan, harapan itu memicu kita, mendorong kita untuk melakukan yang terbaik di dalam usaha kita, di dalam kepribadian kita, di dalam rumah tangga kita. Kita berharap sesuatu hal yang baik, lalu ada hal yang harus kita kerjakan. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, harapan yang dimurnikan tetap percaya sekalipun hidup sedang hancur. Ya, ciri-ciri harapan yang dimurnikan itu adalah orang yang tetap percaya sekalipun keadaan
sedang tidak baik-baik saja. Sekalipun keadaan seakan-akan tidak mendukung, sekalipun orang-orang yang di sekitarmu menghujat kamu, itu tidak bagianmu dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, harapan yang dimurnikan, ciri-ciri harapan yang dimurnikan adalah orang yang tetap percaya sekalipun keadaan itu sedang tidak baik-baik saja. Dia tetap percaya, dia tetap beriman bahwa semua akan baik-baik saja. Dia tetap percaya bahwa semua akan berjalan dengan baik. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Imani akan hal itu. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa jangan salah meletakkan pengharapanmu kepada sesuatu hal. Tetapi letakkanlah pengharapanmu itu kepada Tuhan. Ya. Jangan kepada orang tuamu, jangan kepada keadaan, jangan kepada apapun yang ada di dunia. Tapi letakkanlah itu pada Tuhan. Minta Tuhan untuk menguatkan kita. Seperti yang dikatakan lagu tadi. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Sekalipun kita sedang berada dalam kesesakan, kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap meminta Tuhan, tolong mampukan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, tolong mampukan aku untuk menjalankan bisnisku dengan lebih baik. Tuhan, mampukan aku untuk menjalani rumah tanggaku untuk menjadi lebih baik. Taruh semua itu di hadapan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan. Percayalah, kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama pelajari kembali di dalam poin khotbah yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama itu adalah ujian hidup membuka dasar harapan kita. Ujian hidup membuka dasar harapan kita. Terkadang kalau orang sedang hidupnya baik-baik saja, tidak memandang Tuhan lagi, tidak memanggil Tuhan lagi. Ya, terkadang ketika seseorang hidup di dalam fase yang nyaman, tidak ada tuh Tuhan-Tuhanan. Tetapi ketika sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi ujian dalam kehidupannya, baru berseru kepada Tuhan, baru menangis kepada Tuhan. Sehingga di dalam poin yang pertama saya cantumkan bahwa ujian hidup membuka dasar harapan kita. Jadi jangan salahkan keadaan ketika saudara saat ini sedang dalam ujian. Bisa saja itu menjadi suatu momen di mana engkau berseru atau berharap kepada Tuhan. Ya, bisa saja itu menjadi alat atau rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupmu untuk berharap kepada Tuhan, untuk kembali memanggil Tuhan, untuk kembali berseru kepada Tuhan. Karena betul Bapak Ibu Saudara, coba cross check diri kita masing-masing. Apakah ketika hidup kita sedang baik-baik saja, apakah kita masih tetap Tuhan-Tuhanan? Ya, sekalipun ada Tuhan-Tuhanan, pasti mood-mood, sesuai mood, begitu. Tetapi ketika kita sedang berada dalam pencobaan, berada dalam ujian, sini momen di mana kita berseru memanggil Tuhan. Suaranya kuat banget di dalam berdoa. Dia terus berseru, menangis-nangis kepada Tuhan karena tidak kuat akan ujian hidup tersebut, tidak kuat akan pencobaan tersebut. Sehingga tepat yang saya tuliskan bahwa ujian hidup membuka dasar harapan kita. Sekali lagi mohon digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ujian hidup, pastikan mungkin itu momen di mana Tuhan membuat kita untuk berseru kepada Dia. Terkadang itu menjadi momen untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan. Ya.
bukan untuk kita menjadi lari, bukan kita menjadi menyalahkan Tuhan, ya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, ada juga banyak orang Kristen ketika sedang hidup di dalam pencobaan, hidup di dalam ujian, sering juga menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Tetapi saya mau menyampaikan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, jangan salahkan Tuhan. Tidak ada alasan yang tepat yang dapat membenarkan engkau menuduh Tuhan itu salah. Tidak ada. Tuhan itu adalah pribadi yang benar. Jadi jikalau saudara pernah di dalam perjalanan hidupnya atau pengalaman hidupnya menyalahkan Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang merupakan suatu pengalaman yang harusnya tidak diulangi lagi. Jikalau dulu-dulunya kamu pernah menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan di dalam ujian yang kau hadapi, meragukan Tuhan, itu merupakan suatu kekeliruan atas hidup. Oleh sebab itu, jikalau kita sedang berada di dalam ujian hidup, tantangan hidup, pencobaan hidup, jadikan itu momen untuk engkau mengarahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Lalu di poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya tulis begini: Tuhan memurnikan harapan melalui proses. Di dalam teks Alkitab yang tadi kita baca, emas itu dimurnikan. Ada proses pemurniannya. Begitu juga dengan harapan, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sempat tadi saya singgung, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya, kita tidak akan terlepas dari cobaan. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang baru berumah tangga, berkeluarga. Tentu ada dong harapan-harapan mereka di dalam keluarga mereka, keluarga baru mereka. Ada dong. Lalu apakah ketika mereka berharap, lalu tantangan tidak ada? Pasti ada. Ada banyak mungkin tantangan. Nah, lalu apakah mereka tetap berharap seperti apa yang mereka harapkan? Atau karena tantangan itu mereka jadi tidak lagi berharap atas rumah tangga yang mereka bangun? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan di dalam poin yang kedua ini, Tuhan memurnikan harapan melalui proses. Baik proses tantangan, ujian, apapun tentang badai kehidupan, itu terkadang dipakai Tuhan untuk memurnikan harapan kita kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan memiliki mental yang tidak mau diproses. Baik di dalam rumah tanggamu, baik di dalam usahamu, baik di dalam kepribadianmu. Terkadang proses itu sangat menentukan menjadi apa kita besok. Terkadang proses itu sangat menentukan hasil dari apa yang kita inginkan. Jika kita menghindar dari proses, saya rasa kita sama-sama ketahui kita tidak akan mendapatkan. Oleh sebab itu, jangan hindari proses. Proses di dalam rumah tangga yang mungkin ada banyak tantangannya, ego dan kepentingan-kepentingan yang lain dan tantangan-tantangan lain, jangan berhenti untuk berharap. Sekalipun ada banyak tantangan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengharapkan sesuatu hal yang baik, karena itu adalah suatu proses untuk memurnikan pengharapanmu di dalam Tuhan. Lalu di poin yang ketiga, saya mencatat begini Bapak Ibu Saudara. Harapan yang dimurnikan selalu percaya kepada Tuhan. Ya, letaknya. Harapan yang dimurnikan itu letaknya ditaruh kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ya. Oleh sebab itu,
sekali lagi, jangan salah meletakkan pengharapanmu kepada sesuatu hal. Tapi pastikan letak harapanmu itu kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri harapan yang dimurnikan adalah yang berletak kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak rugi kok berharap kepada Tuhan. Nggak rugi. Sekalipun kadang harapanmu tidak sesuai dengan ekspektasimu, itu juga bukan berarti kau dirugikan. Terkadang itu memang bukan jadi bagianmu, ya. Tuhan itu adalah sumber pengharapan atas setiap hidup manusia. Kita mau menjadi lebih baik, kita mau jadi lebih berkualitas, itu ada di dalam Tuhan. Kita berharap untuk menjadi semakin lebih baik di dalam pelayanan, semakin cakap di dalam bakat pelayanan kita. Semuanya itu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Saya akan bacakan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk baca teks Alkitab di dalam Yeremia pasal 29. Mohon multimedia untuk membantu. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Bapak Ibu Saudara, ini teks Alkitab yang familiar, yang mungkin sering kita dengarkan, kita baca di dalam sosial media, atau kita dengarkan di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca ini. Dan saya berharap ini menjadi suatu pemahaman yang kita sepakati, kita setuju dengan statement yang ada di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepada hidup yang penuh harapan. Berikan pada hidup yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan bahwa Allah itu sumber pengharapan. Jikalau engkau saat ini pengen memiliki hidup yang penuh dengan harapan, penuh dengan gairah, sumbernya Tuhan. Tuhan yang akan bekerja melalui kuasanya atas hidupmu untuk memberikan engkau kekuatan, untuk memberikan engkau pengharapan di dalam hidupmu, ya, untuk memberikan engkau semakin bergairah di dalam menjalani hidupmu. Karena seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, hidup kan masih panjang, sekalipun kita tidak tahu kapan akhirnya hidup kita. Tetapi kita harus mengimani bahwa hidup masih panjang, masih ada banyak hal yang harus kita kejar, ada banyak pengharapan-pengharapan yang belum tercapai. Tetapi percayalah, ketika engkau hidup di dalam pengharapan, hidupmu, dagingmu, tubuhmu akan didorong untuk melakukan hal yang baik. Itu akan memicu engkau untuk tetap bertahan hidup. Karena orang yang hidup tanpa pengharapan seringkali tidak tahu melakukan apa-apa. Orang yang hidup tanpa pengharapan endingnya melakukan hal-hal yang menyimpang dengan firman Tuhan. Bunuh diri, menyiksa diri, dan hal-hal lain yang lainnya. Oleh sebab itu, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menjalani hidup yang singkat ini, yang hanya sekali ini, penuh dengan harapan. Kita percaya ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jadi jangan letakkan harapan itu kepada keadaanmu, kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab itu adalah bukti harapan yang dimurnikan. Sebagai kesimpulan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, harapan yang rapuh akan hancur
saat badai datang. Tetapi harapan yang dimurnikan akan tetap berdiri karena dasarnya bukan keadaan, melainkan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca dengan suara yang lantang di kalimat yang terakhir ini. Ini sederhana, saya berharap ini menginspirasi kita, ya. Jangan memiliki harapan yang hancur, harapan yang sedikit, tetapi milikilah harapan yang besar. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Harapan yang rapuh akan hancur saat badai datang, tetapi harapan yang dimurnikan akan tetap berdiri karena dasarnya bukan keadaan, melainkan Kristus. Saya mengajak para tim pelayan mimbar maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa engkau tidak akan dirugikan sama sekali ketika engkau menaruh harapan kepada Kristus. Bahkan engkau akan sangat diuntungkan sekali ketika engkau menaruh harapan kepada Yesus Kristus. Karena nggak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan lalu Tuhan hanya diam saja. Tidak mungkin. Tetapi orang yang berharap Tuhan akan memperoleh suatu kekuatan yang baru, akan memperoleh suatu keberhasilan, akan memperoleh suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau saat ini harapanmu di dalam hidupmu itu mungkin kacau balau karena keadaan saat ini, mari, sekalipun harapan yang sudah kita bangun itu digoyahkan oleh cobaan, ujian hidup, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk kita menaruh harapan itu, meletakkan harapan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bekerja melalui harapan-harapan yang kita nantikan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama angkat satu pujian yang dinaikkan sebelum firman Tuhan tadi disampaikan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mengimani akan lagu ini. Lagu ini sederhana Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Sekalipun kita sedang berada di dalam kesesakan, percayalah, Allah Immanuel tetap bersama dengan kita. Allah tetap menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, sekalipun kita tidak berharap kepada Tuhan, penyertaannya kepada umatnya itu tidak akan pernah terlepas. Oleh sebab itu, biar firman Tuhan yang singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini menginspirasi, memberkati Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama kembali hidup dengan penuh harapan, meletakkan harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain. Mari kita angkat pujian ini dan kita sama-sama ungkapkan lirik demi lirik di dalam lagu ini kepada Tuhan. Percayalah, lagu ini yang akan menyegarkan kau kembali untuk kembali berharap kepada Tuhan. Imani lagu ini dapat membawa engkau untuk semakin bergairah di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun kehidupan yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup. Kita angkat pujian ini, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
Sekali lagi kita akan pujian ini bagi Allah. Mari kita sama-sama katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang hidup di dalam kebaikan. Sebabnya Bapa, biarlah kehidupan yang kami jalani itu penuh dengan pengharapan kepada Engkau. Kami percaya kualitas kehidupan yang akan kami tempuh di masa yang akan datang akan menjadi kualitas yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Biarlah pengharapan yang kami miliki saat ini di dalam menjalani kehidupan kami letakkan kepada Tuhan. Kami taruh kepada Tuhan. Sebab ketika kami menaruhnya, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja atas hidup kami. Kami percaya harapan kami di dalam usaha kami, di dalam pribadi kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami akan mendapatkan sesuatu hasil yang jauh lebih baik. Mari Tuhan, selaraskan harapan kami sesuai dengan apa yang Kau rancangkan atas hidup kami masing-masing. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera atas hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh-Mu akan terus berbicara kepada setiap kami, dan Roh-Mu akan menuntun setiap kami langkah demi langkah untuk melakukan apa yang berkenan. Berpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang tidak terbatas dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami dalam semua situasi apapun, dalam semua harapan kami Engkau ada. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Semua umat-Mu yang datang Tuhan, kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan menjawab setiap harapan, setiap doa, setiap pergumulan Tuhan yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya pada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan jawaban yang pasti bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Harapan yang dimurnikan melalui proses kehidupan, dimurnikan bukan dengan keadaan Tuhan, dimurnikan oleh Engkau sendiri, meletakkan dasar yang benar. Harapan kami bukan kami letakkan pada dunia, bukan kami letakkan kepada seseorang, tapi kami letakkan di hadapan Tuhan, di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menjadikan harapan kami menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar harapan palsu, tapi harapan yang menjadi kenyataan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pribadi Allah yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah PHP Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang senantiasa sanggup Tuhan memberikan harapan kami menjadi satu kenyataan ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Berkati lebih lagi, tambahkan kemampuan, tambahkan hikmat, tambahkan kapasitas Tuhan untuk terus Engkau pakai untuk melakukan pekerjaan-Mu, untuk menggenapi panggilan-Mu atas kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa, yang dibawa oleh umat-Mu ke rumah-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memberikannya.
Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikannya dengan tulus Tuhan, dengan murni, dengan berharap pada Tuhan dan bergantung kepadamu Tuhan, bahwa menyadari segala sesuatu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan sebagiannya, dan Engkau akan menyediakan persediaan bagi kami. Di rumah-Mu kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami tidak akan meminta-minta roti. Kami tidak akan berharap pada manusia. Tapi karena Engkau Allah yang berjanji, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, akan mencurahkan berkat-Mu, akan mengembalikannya ya Tuhan bagi kami, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami. Engkau berjanji ya Tuhan akan memberkatinya ya Bapa. Berkati setiap kami Bapa, setiap umat-Mu, setiap rumah tangga kami. Engkau berkati Bapa, usaha pekerjaan semuanya, pendidikan anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan pulang. Kami butuh Engkau yang akan melindungi kami sepanjang 1 minggu ke depan, menjagai kami, memberkati kami Tuhan, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Engkau jauhkan, Engkau hindarkan kami, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan. Di telapak tangan Engkau Bapa menulis nama kami. Di telapak tangan-Mu Engkau Bapa membawa kami terbang tinggi, mengatasi badai hidup Tuhan. Dan kami akan keluar menjadi orang-orang yang benar. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, dan kami hidup berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, taruhkanlah pengharapanmu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Pastikan engkau tidak akan kecewa, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.